Sungguh malang nasibmu Kori, sungguh malang nasibmu Kori. Kisah seorang Aceh yang malang dibuli orang senegara, tersiksa-siksa disiksa dia sampai membuatnya gila. Entah apa sebabnya hingga dia tersiksa, mungkin karena ulahnya yang tidak punya etika. Sungguh tiada akal dan pikiran, sampai hati memaki orang. Sungguh kasihan Kori yang malang, tiada pernah dapat perhatian selama hidupnya sampai mati. Hanya cerca yang didapati. Tuhan, adakah maaf bagi Kori yang suka hianat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa man tabi'ahu wa mawalah, amma ba'du. Hadirin para netizen yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas seorang bunglon. Bunglon itu artinya nemplok sana, nemplok sini, sesuaikan dengan warna. Jadi kesana kesinilah begitu. Kesana pun mau, kesini pun mau, setelah ku tahu aku jadi tak mau. Jadi mencelak-mencelek. Mudhabadhabina baina dhalik, la ilaha ulai wa la ilaha ulai. Hatinya mang-mang, hatinya ragu, tidak kemana-mana, ke situ enggak, ke sini enggak. Jadi itulah yang disebut bunglon atau ACDC. ACDC itu berarti ya kesana kemari. Dalam bahasa politiknya adalah pengkhianat atau traitor, atau bahkan lebih parah daripada pengkhianat. Kalau pengkhianat kan tidak bolak-balik, dia kesana aja. Tapi ini nemplok sana, nemplok sini. Inilah yang membahayakan. Jadi orang seperti ini berbahaya, betul? Kita kembali lagi kepada kronologis bagaimana Tengku Kori ini muncul di dalam polemik nasab. Jadi terima kasih kepada Kiai Haji Imaduddin yang telah memunculkan nama Tengku Kori ini di kancah nasional lah begitu. Ini pencapaian yang luar biasa dari Tengku Kori yang asalnya bukan siapa-siapa, tidak ada yang tahu dia hidupnya di mana seperti apa, tetapi ketika muncul polemik nasab dia tampil terdepan. Tidak ada yang nyuruh, tidak ada yang mempersilahkan, tetapi
mengajukan diri tampil ke depan. Yang fenomenal itu dia langsung mendaftarkan diri dalam tanda kutip sebagai jubirnya Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Jadi tampilnya Tengku Qori ini seperti kuda hitam lah begitu. Ujuk-ujuk datang dan tanpa babi bu langsung ke depan mengambil bendera atau mengambil umbul-umbul atau mengambil liwa lah kalau bahasa perangnya. Tentu sebenarnya ini tidak sopan, tidak ada unggah-ungguhnya, tetapi Kiai Haji Imaduddin menyambut baik karena dianggapnya sebagai sesama pribumi pejuang lah begitu. Tentu saja tidak bisa melarang-larang. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, awal kemunculannya dia berdalih bahwa sebenarnya dia ingin membela Ba'alwi. Tetapi juga tidak menemukan bukti-bukti, menemukan dalil-dalil ketersambungannya, sampai botak sariawan pun nggak bakal ketemu kata dia. Melihat ada pemicu daripada Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani, maka dia menunggang kuda polemik nasab ini dan numpang tenar begitu, seolah-olah dialah yang pencetus sebagai yang membatalkan Ba'alwi, atau paling tidak orang nomor 2-nya lah. Bahkan dia terkesan lebih banyak referensinya, lebih banyak kitabnya daripada Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Tetapi biarlah Kiai Haji Imad mempersilahkan Tengku Qori untuk tampil. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tetapi ketika ada di dalam pun ternyata Tengku Qori ini dalam tanda kutip mencurigakan. Kenapa? Karena dari bahasanya tidak mencerminkan orang beradab, orang berkelakuan baik, orang berpendidikan agama. Terlihat dari bahasanya yang ugal-ugalan, mirip seperti Bahar Smith. Bahar Smith versi Nusantara lah begitu. Versi pribumi. Persis kata-katanya. Sehingga di dalam internal pendukung Kiai Haji Imad pun Tengku Qori ini aneh. Kata-katanya kasar, tidak bisa menjaga sikap, menjaga etika, menjaga moralnya dalam berbicara. Bahkan dalam sepak terjangnya pun dia terkesan mendawir-dawir ke sana kemari untuk dibantu lah begitu oleh pendukung Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Dan kita secara senang hati mendukung perjuangan Tengku Qori ini. Karena dalam tanda kutip ada kerjaannya, yaitu menghalau Ba'alwi. Walaupun secara ugal-ugalan dan tidak mencerminkan sikap dan akhlak daripada pendukung Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Puncaknya yang ramai kala itu adalah ketika merasa tidak dipakai atau disisihkan dalam PWILS. Sifat tercelanya muncul dengan berani memaki-maki Gus Abbas Buntet Cirebon yang kita kenal sebagai kiai besar lah begitu. Tetapi dimaki-maki dengan bahasa-bahasa jalanan, Abbas dan lain-lain yang sangat menyakitkan. Menuduh macam-macam, menuduh rakus dengan duniawi, menuduh ingin menyingkirkan dia dan seterusnya. Dan dia juga berani kepada Kiai Haji Yusuf Mubarak yang sama juga dicaci maki secara kasar, tanpa tedeng aling-aling, tanpa kesopanan, langsung menyebut nama dan layaknya orang yang tidak punya harga diri sama sekali. Inilah watak daripada Tengku Qori yang membahayakan pendukung Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Maka sejak saat itu Tengku Qori itu sudah mulai renggang dan tidak mendapat tempat di kalangan pendukung Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Karena apa? Karena akhlaknya yang kacau itu. Ibarat jodoh memang bukan jodoh. Laki-laki yang baik adalah untuk perempuan yang baik. Maka ketika laki-laki yang tidak baik ini dalam tanda kutip berjodoh dengan perempuan baik itu, maka suatu saat akan cerai. Betul? Maka dia akan mencari perempuan yang cocok dengan akhlaknya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan dijauhinya Tengku Qori ini maka praktis dia kekeringan.
tidak mendapat perhatian, tidak mendapat keuangan, bahkan ya mulai sengsara, sehingga akhirnya demi mencari sesuap nasi mungkin, maka dia gadaikan seluruh idealismenya, seluruh janji-janjinya, seluruh kata-kata manisnya untuk perjuangan digadaikan kepada Ba'alwi, dan mulailah dia merapat kepada Ba'alwi. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu saja Ba'alwi pun kaget, shock, tidak percaya, dan ya ogah-ogahan menerima. Kenapa? Karena kata-katanya ini sudah menyakiti banget. Ba'alwi jahanam dan lain-lain. Terakhir saya ingin sampaikan mohon maaf lahir dan batin bagi semua para muhibbin dan bagi para habaib atas kehendak Allah terhadap saya yang menusuk-nusuk kalian punya hati. Ya, mudah-mudahan antum semua senantiasa legowo dengan semua karakter saya. Inilah cara Allah untuk memviralkan nasab Alwi ini, sehingga kemudian akan menjadi nasab yang gak pernah akan lagi digugat, sehingga antum semua akan melihat mana muhibbin asli dan mana muhibbin yang palsu. Ya, berarti dulu-dulu yang sekarang menjadi mukimat ini, yang ngaku-ngaku muhibbin, ya itulah muhibbin palsu. Mana-mana, janganlah begitu. Itulah muhibbin palsu. Akhina fillah yang dirahmati oleh Allah. Syukron katsiran. Saya ingin bertanya sekali lagi, apakah antum memaklumi segala perihal yang pernah saya lakukan terdahulu? Tolong dijawab. Belum semua. Sekali lagi yang semangat. Memaklumi atau tidak? Alhamdulillah. Ya Habibana, apakah antum semua ridho atas hal-hal yang saya pernah buat dahulu? Mohon diridhakan, mohon dibawakan kemaafan. Yang penting sebagaimana dulu Khalid bin Walid memerangi Islam, nah itu sekarang juga begitu. Ya, terima kasih. Insya Allah semua habaib reba insya Allah kalau antum. Allahumma sholli alaihi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf lahir dan batin. Bagaimana mungkin orang yang sudah menyakiti kita dan tidak diterima di sana, istilahnya di reject, dibuang ke sini, kita terima sampah ini. Tetapi apa boleh buat, karena Ba'alwi lagi butuh amunisi, butuh bantuan, lagi tenggelam, orang macam Kori pun diambil. Jadi ibarat orang tenggelam itu, ya walaupun ada rumput yang rapuh itu, ada ranting-ranting yang rapuh itu, tetap dia pegang. Lumayan lah. Jangga gaheleun mah, cek orang Tangerang nama. Akhirnya diterimalah Tengku Kori ini di kalangan Ba'alwi. Tetapi ada satu catatan yang mungkin menjadi pemicu juga larinya atau minggatnya Tengku Kori ini ke Ba'alwi. Selain daripada yang tadi disebutkan, ada satu kejadian yang membuat dia shock atau stres. Apa itu? Mula-mula dia memberanikan diri tes DNA, yang dengan pedenya mengatakan saya berketurunan kepada Nabi. Maka dia sering menyebut di depan namanya Sayyid Kori. Maka banyak orang di kalangan pendukung Kiai Haji Imaduddin menyebutnya Sayyid Kori karena pengakuan dia, saya berketurunan kepada Nabi. Tetapi kok akhlaknya begitu, nggak pantas amat. Setelah dicek lewat tes DNA, ternyata dia tidak nyambung. Nyambungnya ke Bangladesh malah. Ya emang mukanya mirip orang Bangladesh dia itu. Tetapi memang ke sana nyambungnya dari hasil tes DNA-nya itu. Maka dari situlah dia pusing sendiri, stres sendiri, dan mencak-mencak kepada kelompok Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani yang dalam tanda kutip mengolok-oloknya sebagai orang Bangladesh. Bukan Wali Songo. Akhirnya dia persetan dengan Wali Songo, keluar dari Wali Songo, keluar dari barisan Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani, berlari menuju Ba'alwi yang mungkin disangkanya bisa menyambungkannya kepada turunan Nabi Muhammad SAW lewat Azmat Khat atau lewat jalur lain dari Ba'alwi.
Jadi dengan demikian dia bisa jadi diangkat menjadi keluarga besar Ba'alwi, menjadi Habib Qori. Tetapi tidak semudah itu Purguso. Ba'alwi tidak semudah itu menyatakan seorang ini Habib atau bukan. Tetapi dari pakaiannya Tengku Qori ini sudah menyamai Habib. Jubah besar, kemudian imamahnya yang didesain atau dibuat fashion ala Yaman, kemudian berkumpul dengan para habaib Ba'alwi Yaman ini. Tetapi sayangnya dalam sebuah tayangan video, Ba'alwi ini sepertinya masih alergi dengan Tengku Qori ini. Pengkhianat nih orang nih, hati-hati bro, kita pakai dia aja lah. Yang penting dia menjadi attacking dog, menjadi penyerang daripada Ba'alwi untuk menghantam pasukan Ki Haji Iman. Begitulah kira-kira. Jadi dia memang diperalat juga. Itu hukuman bagi pengkhianat. Tidak bakal dapat tempat dia di Ba'alwi pun. Dalam tayangan video tersebut kita merasa kasihan dengan Qori ini. Selamat datang ya Habibana Mahdi. Kenapa? Karena seharusnya dia sebagai keturunan Nabi dari kaum Ba'alwi lewat Azmat Khan, dia sudah diberi gelar Habib, sudah diberi sertifikat Habib kalau mau RA-nya itu. Tetapi kan ini tidak, biarkan dia menari-nari di sini, cari makan di sini. Kita peralat dia saja dulu. Jangan gegabah ngasih dia gelar Habib, biar dia puyang di sini. Jadi dalam video itu kita lihat Habib sesama Habib itu sangat mesra, saling mencium tangan, saling berpelukan. Tetapi ketika bertemu Tengku Qori yang keturunan nabinya sudah di-reject oleh Wali Songo ke Bangladesh dan di Ba'alwi pun belum diterima, maka Habib ini seperti ogah-ogahan menyentuh tangan Tengku Qori ini. Dan dia pun tidak disebut Sayyid Qori atau Habib Qori, Tengku Qori aja. Jadi di sana ditolak, di sini pun ditolak. Sungguh kasihan. Dan dia tidak diperlakukan sebagai keturunan Nabi. Tidak diperlakukan pula sebagai sesama habaib. Ya, hanyalah seorang mukibin saja, seorang budak saja. Jadi dia tidak akan pernah naik di kalangan habaib Ba'alwi pun. Kasihan. Itulah dalam tanda kutip azab atau hukuman yang diterima oleh pengkhianat. Di sana diusir, di sini pun ya tidak nyaman-nyaman amat, tidak enak-enak amat, malah masih dicurigai. Pastinya begitu. Jadi inilah pelajaran bagi kita semua, jangan jadi seperti Qori ini. Tidak akan bahagia, di sana tidak bahagia, di sini tidak bahagia. Akhirnya dia menjadi tersiksa sendiri, stres sendiri. Nggak akan lama lagi mungkin dia akan keluar dari Ba'alwi juga. Dan mungkin akan mengasingkan diri atau membuat sekte sendiri atau bunuh diri. Wallahu a'lam. Tetapi lagu Roma yang sudah dimodifikasi ini cocok untuk dia. Sungguh kasihan Qori yang malang. Itulah sekelumit tentang Tengku Qori yang awal muncul, meroket, kemudian nungsep, dan kemudian minta dinaikkan kepada Ba'alwi. Minta sejumput harapan dari Ba'alwi. Entah Ba'alwi mau menerima atau tidak, kita tunggu saja. Mudah-mudahan kita dihindarkan dari perilaku seperti Tengku Qori ini. Sangat kasar kata-katanya, sangat buruk adabnya, sangat buruk akhlaknya, dan bahkan menjadi pengkhianat di sana dan di sini, dimanapun tempat. Na'udzubillahi min dzalik. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.